Warga di Dusun Menjalin, Desa Pak Mayam, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, tak dapat menggantungkan hidup semata-mata hanya kepada komoditas sawit. Mereka harus tetap bertahan hidup dari sumber penghasilan yang ada di kampung ini. Tumbuhan liar yang dikenal sebagai tanaman bengkail menjadi salah satu usaha yang dilakoni ibu-ibu di sini. Tanaman ini tumbuh di area pinggir jalan dan tak pernah diurus. Rupanya, pemanfaatan batang pada tanaman ini jika dikonsumsi memiliki khasiat bagi tubuh. Ini emang tanaman bengkail sudah dari dulu ada di sini ya Bu ya, tanpa ditanam. Memang dia tumbuh sendiri. Oh gitu. Nah kalau ibu dan warga sini taunya sejak kapan kalau ternyata batang bengkail ini bisa untuk diolah bahkan bisa dijual, itu taunya kapan Bu? Dari orang kami dari cari gak kami sini kan. Dari kan kari kami gak dulu dari kampung lain gitu. Oh gitu. Jadi awalnya orang dari luar mencari ke sini. Kami mencari lah barang dia laku kan. Ternyata pas dijual laku. Sekarang harganya berapa sih Bu? 40.000. Kilo dikeringkan dulu. Oh dikeringkan dulu. Udah digunting-gunting ini. Oh oke. Jadi kailnya aja ya Bu ya? Baru dijemur. Baru dijual. Oke. Kalau dijual dalam bentuk gini bisa nggak? Oh nggak bisa. Laku ya? Tidak laku. Oke. Manfaatnya untuk apa aja Bu? Kalau kita misalkan meminum gitu, bisa buat apa aja? Kata orang penyakit itu semuanya tuh kena. Kata orang kalau minum obat kena air ini. Bu, selama Ibu jadi warga di Menjalin, keluh kesahnya apa Bu? Kendalanya apa? Ada jalannya. Kena jelek. Ibu mau nggak jalan ke rumah Ibu jadi bagus gitu? Minta anak ke jalan nih, bagus kan, nyaman kami berjalan pergi kemana gitu. Jika dilihat, tanaman ini tidak sepopuler batang atau akar bajaka sebagai obat herbal. Belum pernah ada kemasan batang bengkail yang dikomersilkan seperti halnya tanaman herbal lainnya. Tanaman ini hanya dikenal di wilayah Desa Pak Mayam. Tumbuhan yang memiliki batang seperti bentuk kail ini tumbuh sejak dulu di Dusun Menjalin. Namun warga baru mengetahui pemanfaatannya beberapa tahun ke belakang. Usai mengumpulkan batang bengkail, kami pun langsung membawanya pulang. Nah, batang dari bengkail ini dipotong-potong dulu yang bagian seperti kail ini. Kalau sudah dipotong baru akan dijemur. Dan sebetulnya batang yang bagus untuk diolah itu batang yang sudah tua, warnanya hijau tua kelihatan. Batang yang sudah dipotong kemudian langsung dijemur hingga warnanya berubah menjadi coklat. Sementara bagian batang bengkail yang sudah kering langsung diolah menjadi minuman hangat. Nah ini nih rebusan batang bengkail yang dipercaya berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh ya Bu ya. Saya coba ya Bu ya. Rasanya sih tawar ya Bu ya. Mungkin ini tuh bening, hangat juga, nggak ada rasa sama sekali. Tapi memang kurang populer. Kalau orang di luar sana lebih tahu akar bajakah yang untuk minuman berkhasiat. Tapi ternyata batang bengkail juga sama, bisa ya Bu. Hari ini, Ibu Imah dan tetangganya berniat menjual batang bengkail yang sudah kering. Di Dusun Menjalin terdapat satu-satunya penampungan untuk tanaman ini yang kemudian hendak dijual ke pusat desa. Usai ditimbang, Imah hanya berhasil mendapatkan 1 kilogram bengkail yang setara Rp40.000. Kemudian hasil ini pun dibagi rata kepada ibu-ibu yang secara bersamaan mengolah batang bengkail. Sungguh pendapatan yang amat sedikit. Lagi-lagi faktor jalan buruk sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Jika distribusi keluar kampung dilakukan dengan baik, maka potensi besar seperti batang bengkail ini dapat dioptimalkan.
Selain tanaman bengkail, di Dusun Menjalin juga terdapat tanaman berkhasiat lain yaitu pohon keraton. Tanaman ini dikenal dengan nama biek atau ketum. Di pasar ekspor, tanaman herbal ini permintaannya cukup besar, terutama dari Amerika Serikat. Namun di Indonesia, tanaman endemik yang tumbuh di wilayah Kalimantan ini masih diperdebatkan legalisasinya. Dari sisi kesehatan, tanaman ini telah teruji mengobati berbagai penyakit seperti diare, batuk, hingga nyeri otot. Sementara itu, di Dusun Menjalin, pohon keraton tumbuh sejak zaman nenek moyang. Panjang batang pohon ini bisa mencapai 10 hingga 15 meter. Mereka tumbuh liar di tepian sungai. Jadi di sini ibu-ibu juga biasa mengumpulkan daun keraton. Ini juga untuk obat herbal. Tapi lokasi pohonnya ini benar-benar mepet banget sama sungai. Jadi harus manjat ke batang pohonnya ini dan di bawah tuh licin banget. Tanaman ini dianggap berharga oleh warga sehingga sayang jika daunnya tidak diambil meski di pohon yang hampir tumbang. Daun yang sudah dipetik dari pohon langsung dipisahkan dari batangnya. Di sini tidak ada tempat pengolahan daun keraton sehingga warga di sini menjualnya dalam bentuk daun saja. Padahal jika terdapat pelatihan untuk mengolah daun ini menjadi bubuk atau teh, tentu akan lebih bernilai tinggi. Sayang sekali, minimnya edukasi akan hal itu membuat warga di sini tidak optimal memproduksi tanaman herbal ini. Bu Halijah, ini daun seperti ini biasa dikumpulkan ya Bu? Dikumpulkan ini. Banyak banget ya Bu. Terus ada daunnya, yang mudanya dia diambil. Bisa dikonsumsi emang Bu? Bisa untuk obat nih. Untuk obat? Direbus atau apa Bu? Direbus. Daunnya direbus? Oh. Yang ini pun boleh direbus. Tapi itu sudah kering? Yang ada keringnya tuh boleh direbus. Nah kalau dijualnya di dalam bentuk daun yang sudah kering, apa yang seperti ini aja yang masih berwarna hijau? Kalau dijual? Kalau dijual, ada yang kering, ada yang masih basah ini. Oh gitu. Sekarang berapa harganya? Yang mana ini 3.000. 3.000 per kilo Bu? Murah banget ya Bu. Bu, kalau di sini tuh menjualnya kemana sih Bu? Ada orang yang ambil ya. Ada orang penampungnya yang Ada ambil penampung. ke sini. Tapi pernah nggak Ibu, apa misalnya selain daun keraton ini hasil panen Ibu dari dalam kampung gitu dijual keluar gitu pernah? Pernah sih. Itu bawanya emang nggak sulit Bu? Enggak, jalan ini susah, ada yang nampungnya. Jalan ini susah, kalau jalan ini bagus, nyaman kita pergi keluar sana kalau dia. Nah, jalan, karena jalan ini susah. Ada yang memperhatikan. Ya, yang saya minta dari Pak Jokowi, minta diperhatikan jalan sama listrik masuk ke sini. Terus kalau bisa dia anukan penguin. Tambung air. Pada air ya Bu ya, karena airnya susah. Satu faktor jalan berdampak bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Komoditas ekspor yang sangat menjanjikan dari Pulau Kalimantan seolah tak memiliki nilai jual di sini. Warga yang mengambil langsung dari tanamannya hanya diupah Rp3.000 per kilogram. Sementara jika daun dikeringkan, nilainya bertambah menjadi Rp5.000 per kilo. Tak ada akses gerak bagi warga yang lagi-lagi harus menjualnya kepada pengepul setempat. Hari ini, Halijah dan keluarganya hanya mendapat 2 kg hasil panen keraton yang setara Rp6.000 dan ini sungguh memilukan. Kendala yang dihadapi warga Dusun Menjalin seolah tak ada habisnya. Selain tak memiliki jalan yang memadai, tak adanya akses air bersih. Rupanya hingga kini, warga di pelosok Kabupaten Landak belum pernah merasakan aliran listrik. 78 tahun Indonesia merdeka, namun keadaan amat kontra dengan kota-kota besar sungguh terasa di sini. Kemerdekaan negeri ini belum memberi kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
berapa? Kelas 5. Kelas 5. Abang kalau dari rumah ke sekolah jauh enggak? 100 meter lebih. Oh, dekat ya dari rumah ya sekolah ya. Tapi kalau di sekolah ada bu guru yang mengajar? Ada Ada. Abang cita-citanya apa sih? tentara. Jadi tentara. Gimana yang abang rasain apa sih kalau malam-malam belajar, mengerjakan PR? Takut. Takut ya, karena nggak ada lampu ya, gelap ya. Abang kepengen nggak ada lampu di rumah, nyala lampunya terang? Pengen. Pengen ya, pengen. Yang penting kalau di rumah, pulang rumah malam hari belajarnya nyaman ya, supaya ada lampu terus terang ya, nggak gelap-gelapan kayak gini ya bang ya. Oke, lanjut lagi dikerjain PR-nya ya bang ya. Tiang listrik yang berada di pusat desa Pak Mayam hingga kini terbengkalai, tak kunjung rampung. Kabelnya terputus di jalan penghubung dusun Pak Mayam menuju dusun Menjalin. Dari 3 dusun yang ada di desa ini, hanya 1 dusun yang sudah memiliki aliran listrik. Bak harapan ditelan malam, kondisi ini mau tak mau diterima warga di dusun Menjalin. Termasuk bagi mereka, anak-anak yang mengukir asa di tengah gelap gulita demi meraih cita-cita.